Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Yang Iya, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini, sehat? Sehat, Pak. Ya. Ya, Pak. Baik, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Teguh untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Teguh. Perhatikan anak-anak, jadi dalam kondisi pandemi, pembelajarannya saya rasa mungkin tidak maksimal ya. Jadi kita banyak terkendala jaringan dan sinyal, tapi harapannya anak-anak semua tetap semangat dalam belajar. Berikutnya, ada yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya, di minggu lalu? Tentang peran apa? organisasi kebangsaan. Peran organisasi kebangsaan. Ya, betul. Peran organisasi. Kita lanjut ke materi. Silakan anak-anak untuk melakukan presensi di Google Classroom ya. Selain itu, anak-anak silakan membuka materi tentang Sumpah Pemuda itu dalam bentuk file PDF. Silakan dipelajari dalam bentuk kegiatan literasi ya. Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Ini untuk kegiatan kita hari ini masih di KD 3.4, yaitu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. Gerakan pemuda yang pertama yaitu Trikoro Dharma. Ada yang tahu arti Trikoro Dharma itu apa? Kan Trikoro Dharma sendiri itu mempunyai arti 3 tujuan mulia. Nah, 3 tujuan mulianya adalah sakti, budi, dan bakti. Didirikan di Jakarta 7 Mei 1915 oleh Satiman, Kadarman, dan Sumadi. Yang menjadi tujuannya adalah meningkatkan tali persaudaraan, setelah itu pengetahuan, bahasa, dan budaya. Yong Sumatera Bon itu berdiri di Jakarta dan Bukit Tinggi pada 9 Desember 1917 oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Tujuannya adalah mengikat hubungan antar pemuda baik yang ada di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Bagaimana sejauh ini, ada yang ingin ditanyakan? Siap, tidak. Tidak ada ya. Oke, kalau begitu saya lanjut. Siap, kita. Nah, berikutnya Young Islamiten Bond didirikan Samsul Rizal pada 1 Januari 1925. Nah, singkat bahwa Samsul Rizal ini awalnya adalah anggota dari Young Java. Young Java itu adalah lanjutan dari Trikoro Dharma. Akhirnya Samsul Rizal memutuskan untuk keluar dari Young Java dan mendirikan organisasi baru yaitu Young Islamiten Bond. Begitu. Saya lanjut. Nah, ini Kongres Pemuda 1 dilakukan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Hasil keputusannya, semua perkumpulan pemuda bersatu ke dalam Organisasi Pemuda Indonesia. Para pemuda berkumpul kembali pada Juni 1928, itu berkumpul di Jakarta. Tujuannya adalah melahirkan cita-cita untuk mempersatukan semua organisasi pemuda. Tokoh-tokoh penting dalam Sumpah Pemuda itu ada Sugondo Jojo Puspito, Muhammad Tabrani, Sunaryo Sostrowardoyo, W.R. Supratman. Ada yang masih ingat siapa W.R. Supratman? Lagu Indonesia Raya. Pencipta lagu Ya, betul. Indonesia Raya. Pencipta lagu Indonesia Raya. Terus Sikong Liong, dan yang terakhir adalah Sutomo. Nah, Sutomo ini kemarin kita sudah pelajari bahwa beliau adalah pendiri dari Budi Utomo. Kongres Pemuda 2 itu dilakukan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia Club Jalan Keramat Raya 106 Jakarta. Wakil dari organisasi pemuda Young Java, Young Sumatera Bon, Pemuda Indonesia. Nah, wakil dari organisasi pergerakan nasional itu ada beberapa, yaitu Budi Utomo. Itu tadi ketuanya adalah Sutomo, terus berikutnya ada Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Soekarno, dan yang terakhir adalah Partai Sarekat Islam yang dipelopori oleh, ada yang masih ingat kemarin?
Cokro Aminoto ya, Cokro Aminoto. Aminoto. Nah, dalam kongres yang kedua itu menetapkan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia. Pada masa kerajaan Majapahit, Indonesia melakukan sumpah yang dipelopori oleh Gajah Mada. Itu sumpah apa waktu itu? Sumpah Palapa. Sumpah Palapa, betul ya. Silakan yang bisa menyebutkan 3 ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, sudah betul. Bagus. Jadi bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, terus berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa ini. Diskusi kelompok ada 3 kelompok. Kelompok 1, hubungan Sumpah Pemuda dengan penguatan jati diri bangsa. Kelompok 2, peran pemuda di masa kini. Kelompok 3, nilai-nilai yang dapat diambil dari peristiwa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikola ini dari kelompok 2. Peran pemuda di masa kini adalah peran pemuda sebagai penentu masa depan bangsa di era yang seperti sekarang yang disebut sebagai era milenial, di mana masa ini teknologi berkembang sangat pesat dengan sangat pesat dan menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Pada masa ini juga, pemuda harus mampu untuk beradaptasi dengan cepat, belajar dengan cepat, dan menjadi lebih baik, serta bisa menyelesaikan dan memecahkan setiap masalah. Perkenalkan, nama saya Putumila Andriani, perwakilan dari kelompok 3. Nilai-nilai yang dapat diambil dari peristiwa pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda mengandung banyak nilai-nilai penting yang wajib kita lestarikan dan terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai penting Sumpah Pemuda diantaranya 1. Nilai persatuan. Walaupun datang dari suatu perbedaan seperti agama, suku, ras, dan golongan, tidak menghalangi para pemuda untuk merasakan persatuan yang ditunjukkan dari perjuangan bersama melawan penjajah. Kemudian nilai semangat gotong royong atau kerjasama, nilai mengutamakan kepentingan bangsa, nilai menerima dan menghargai perbedaan, dan nilai semangat persaudaraan. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3, penjelasannya sudah sangat lengkap. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Kesimpulan, silakan ada yang bisa menyimpulkan untuk materi kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Widi. Kesimpulan dari materi ini adalah Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang sangat penting dalam upaya membangun jati diri bangsa Indonesia. Jadi kurang lebih sudah dijelaskan sama Widi, Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang sangat penting dalam upaya membangun jati diri bangsa. Melalui Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober 2028 telah digelontorkan semangat persatuan. Baik, izin memberikan refleksi. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan materinya juga bisa dipahami dengan baik. Pembelajaran, saya memberikan link Google Form di sana untuk anak-anak kerjakan. Soalnya ada 10 pilihan ganda. Cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab baru, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kegiatan hari ini saya akhiri. Semoga anak-anak tetap sehat dan bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang anak-anak.